Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Alessia Family. Setelah pada video sebelumnya, kita belajar mengenal menu Microsoft Excel. Di video kali ini, kita akan belajar mengenal rumus dasar Excel untuk pemula. Rumus ini berguna untuk membantu, mempermudah pekerjaan, dan juga menghindarkan kita dari melakukan kesalahan, serta memberikan kita efektivitas dalam bekerja. Ini dia 10 rumus dasar Excel untuk pemula. Pertama ada sum. Fungsi utama rumus sum adalah untuk melakukan penjumlahan. Dalam menambahkan data bisa dilakukan per sel data dalam satu range atau beberapa range sekaligus. Langkah pertama dalam penggunaan rumus sum yaitu dengan membuat sebuah tabel. Kemudian kita masukkan rumus sum dengan diawali menuliskan simbol sama dengan di depannya. Kemudian kita bisa menuliskan bagian kolom yang akan kita jumlahkan atau bisa langsung memblok bagian kolom tersebut. Kemudian tekan enter dan kita akan mendapatkan hasilnya secara otomatis. Selanjutnya ada rumus min. Rumus min memiliki fungsi untuk menunjukkan nilai minimum atau angka terendah dari kumpulan data. Untuk mengetahui nilai terendah dari sebuah data yang sudah kita input dengan cara berikut ini. Pertama, selalu tuliskan simbol sama dengan, diikuti rumus yang akan kita masukkan. Pada hal ini, kita akan memasukkan rumus min. Maka tulis min setelah simbol sama dengan. Berikutnya bisa menuliskan dalam kurung kolom yang akan kita ketahui nilai terendahnya atau dengan memblok bagian tersebut. Dan kemudian tekan enter. Maka akan terlihat hasil dari nilai terendah tersebut. Berikutnya ada rumus max. Rumus max memiliki fungsi untuk menunjukkan nilai maksimum atau angka tertinggi dari kumpulan data. Untuk mengetahui nilai tertinggi dari sebuah data yang sudah kita input dengan cara berikut ini. Pertama, selalu tuliskan simbol sama dengan, diikuti rumus yang akan kita masukkan. Pada hal ini, kita akan memasukkan rumus max, maka tulis max setelah simbol sama dengan. Berikutnya, bisa menuliskan dalam kurung kolom yang akan kita ketahui nilai tertingginya. Dengan memblok bagian tersebut, dan kemudian menekan enter. Maka akan terlihat hasil dari nilai tertinggi tersebut. Nah, betul kan teman-teman, nilai tertingginya adalah 100. Selanjutnya ada rumus average. Rumus average memiliki fungsi untuk mencari nilai rata-rata suatu variabel. Rumus ini digunakan untuk mengetahui nilai rata-rata dari sebuah data yang sudah kita input. Caranya sebagai berikut. Pertama, tuliskan simbol sama dengan, lalu diikuti rumus yang akan kita masukkan. Pada hal ini, kita akan memasukkan rumus average. Lalu tuliskan kurung buka, lalu blok data yang akan kita cari rata-ratanya. Kurung tutup, lalu tekan enter. Maka akan terlihat hasil rata-rata dari data tersebut. Kemudian ada rumus left. Rumus left memiliki fungsi yang digunakan untuk mengambil beberapa karakter dari kiri pada sebuah sel. Misalnya, kita ingin mengambil dua kode awal dari data-data siswa berikut di sel B2. Yang pertama kita tulis adalah simbol sama dengan.
lalu diikuti rumus yang akan kita masukkan, yaitu left. Lalu klik kurung buka. Akan terlihat tanda 6 dan karakter di keterangan rumus. 6 yaitu selnya dan karakter yaitu berapa karakter yang akan kita ambil. Setelah itu, klik sel yang akan kita ambil 2 huruf dari kirinya, B2. Lalu klik koma. Selanjutnya adalah kita masukkan angka berapa karakter atau huruf yang akan kita ambil. Misal kita akan mencari kode AA, maka yang harus diketik adalah angka 2. Setelah itu, ketik kurung tutup dan tekan enter. Maka akan didapatkan hasilnya adalah AA, yaitu 2 karakter dari sebelah kiri data kode siswa. Selanjutnya ada rumus write. Rumus write memiliki fungsi yang digunakan untuk mengambil beberapa karakter dari kanan pada sebuah sel. Rumus write adalah kebalikan dari rumus left. Misalnya, kita ingin mencari jenis kelamin dari data siswa berikut yang didapatkan dari 1 karakter huruf yang paling kanan di data nama siswa atau di sel C2, yaitu L atau P. Yang pertama kita tulis adalah simbol sama dengan, lalu diikuti rumus yang akan kita masukkan, yaitu write, dan kemudian kurung buka, akan terlihat tanda 6 dan karakter di keterangan rumus. Seperti tadi, 6 yaitu selnya dan karakter yaitu berapa karakter yang akan kita ambil. Setelah itu, klik sel yang akan kita ambil 1 huruf dari sebelah kanan atau C2, lalu klik koma. Selanjutnya adalah kita masukkan angka berapa karakter atau huruf yang akan kita ambil. Kita akan mengambil 1 huruf yaitu L atau P. Maka yang harus diketik adalah angka 1. Setelah itu ketik kurung tutup dan tekan enter. Maka akan didapatkan hasilnya adalah L, yaitu 1 karakter dari sebelah kanan data nama siswa. Kemudian ada rumus mid. Rumus mid digunakan untuk mengambil beberapa karakter dari kiri tengah pada sebuah sel. Misalnya, kita ingin mengambil 2 kode tengah dari data-data siswa berikut di sel B2, yaitu A0, B0, C0, D0, dan seterusnya. Seperti biasa, kita jangan lupa menuliskan simbol sama dengan, lalu diikuti rumus yang akan kita masukkan, yaitu mid. Kemudian kita klik kurung buka. Akan terlihat tanda teks, start number, dan number karakter di keterangan rumus. Teks yaitu selnya, start number adalah angka keberapa dari kiri yang akan kita mulai ambil, dan number karakter yaitu berapa karakter yang akan kita ambil. Setelah itu, klik sel yang akan kita ambil 2 huruf dari kirinya atau B2, lalu klik koma. Selanjutnya adalah kita masukkan angka berapa awalan dari kiri yang akan kita ambil. Kita akan ambil huruf A. Maka kita ketikkan angka 2 dan ketik koma kembali. Selanjutnya, ketik angka berapa karakter atau huruf yang akan kita ambil. Misalnya, kita akan mencari kode A0, maka yang harus kita ketik adalah angka 2. Setelah itu, ketik kurung tutup dan tekan enter. Maka akan didapatkan hasilnya adalah A0, yaitu 2 karakter dari tengah data kode siswa. Berikutnya adalah rumus upper. Fungsi upper Excel adalah rumus dasar Excel yang digunakan untuk mengubah kapitalisasi semua huruf pada sebuah teks menjadi huruf besar semua. Contohnya sebagai berikut. Kita akan merubah data nama siswa menjadi huruf besar semua. Cara yang pertama harus kita lakukan adalah ketik sama dengan, lalu diikuti dengan ketik rumus yang akan kita masukkan, yaitu upper. Kemudian ketik kurung buka, lalu klik sel data yang akan kita ubah.
Lalu ketik kurung tutup dan tekan enter. Maka akan didapatkan nama siswa akan berubah menjadi huruf kapital atau huruf besar semua. Berikutnya ada rumus lower. Fungsi lower Excel adalah rumus dasar Excel yang digunakan untuk mengubah semua huruf pada sebuah teks menjadi huruf kecil semua. Kebalikannya dengan upper ya teman-teman. Contohnya sebagai berikut. Kita akan merubah data nama siswa menjadi huruf kecil semua. Cara yang pertama kita lakukan adalah dengan mengetik sama dengan, lalu diikuti dengan ketik rumus yang akan kita masukkan, yaitu lower. Kemudian ketik kurung buka, lalu klik sel data yang akan kita ubah. Lalu ketik kurung tutup dan tekan enter. Maka akan didapatkan nama siswa berubah menjadi huruf kecil semua. Kemudian ada rumus proper. Fungsi proper Excel adalah rumus dasar Excel yang digunakan untuk mengubah huruf awal setiap kata pada teks menjadi huruf besar. Contohnya, kita akan merubah data nama siswa di kolom yang namanya huruf besar semua menjadi huruf besar untuk huruf awalnya dan huruf kecil untuk huruf selanjutnya. Maka caranya yang pertama kita melakukan dengan ketik sama dengan, kemudian diikuti rumus yaitu proper. Dan ketik kurung buka lalu ketik sel data yang akan kita rubah. Lalu ketik kurung tutup dan tekan enter. Maka akan mendapatkan nama siswa akan berubah menjadi huruf kapital atau besar di awal dan seterusnya menjadi huruf kecil. Nah, itu tadi rumus dasar untuk kita ketahui sebelum belajar Excel lebih jauh ya teman-teman. Masih ada banyak rumus-rumus lain yang belum kita bahas. Untuk itu jangan lupa ikuti selalu channel Alessia Family dengan tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan video pembelajaran lainnya. Sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.